Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak? Sehat? Puasanya kuat? Alhamdulillah lancar semua ya, insyaallah. Hari yang pertama ini kita awali kajian kita siang hari ini yang pertama saya alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa syahrul Qur'an walladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa syafi'ina wa ta'alina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihi wa wasaqul wahid a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Al-Mukarram yang saya hormati para pejabat Samsat Kota yang saya muliakan, segenap karyawan DKI Fasilitas Apa yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak polisi yang saya hormati, Bapak sipil, para tamu Samsat dan juga hadirin, mungkin juga para ulama yang hadir, para bapak haji, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, ini para penghukum, para wasilah, para pejuang di jalan Allah. Siang hari ini kalau pakai rasio nggak mungkin Bapak bisa melakukan sesuatu gerakan aktivitas kecuali atas izin Allah. Betul Pak. Saya megang ini, Ustaz nggak perlu banget gitu. Udah kopi belum. Tapi alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rumah saya Tangsel, kerja di Grogol, nyampe sini nyetir sendiri Pak. Alhamdulillah. Karena saya bilang biar saya melihat sirup, melihat apa tahu yang enak banget itu ngejalan. Saya bilang ya Allah saya kuat. Jadi itu mindset tuh Pak. Biar Bapak dari Bogor mau ke Sukabumi mau kemana aja tuh di perjalanan banyak godaan nggak? Banyak banget. Makanya enak tuh orang puasa itu naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur aja Pak. Benar serius. Sama tidur aja. Kecuali yang punya kerjaan. Kalau yang nggak punya kerjaan kan tidur. Emang apa Ustaz? Iya betul. Al-harokah barokah. Setiap gerakan itu mengandung duit, mengandung berkah. Benar aja. Asal datang kita absen, telah mau di kantor dalam usaha, oke berkah. Amin. Sama Bapak dari Tangsel bergerak aja berkah. Burung yang berterbangan aja itu perutnya tadi kosong, sore dia pulang kenyang. Betul. Nah, apalagi kita dikasih akal, dikasih ilmu S1, S2, S3, punya jabatan, punya gaji. Ya kan? Alhamdulillah. Yang jelas tanggal 1 masuk aja nih banking ting. Alhamdulillah gaji kita masuk. Masuk misalnya jam 5 pagi, tapi jam 9 siang udah nggak ada lagi. Lagu lama ya. Nggak apa-apa Pak. Masuk kerjaan kerja. Alhamdulillah. Uang makan cair. Alhamdulillah. Sebentar lagi THR. Alhamdulillah. Udah itu aja Pak. Nggak usah dipikirin. Ntar juga datang sendiri. Al-harokah barokah. Tapi mereka yang bergerak, tapi pergerakannya nggak jelas. Lebih baik tidur saya bilang. Tidur aja, karena akan membatalkan puasa kita. Kalau kok nggak batal, misalnya nih dia kuat nahan makan, dia kuat nahan minum, tapi yang nggak kuat apa? Nahan makan. Mana lagi dia nyetir tuh di tengah jalan, ada saya tanya,
ini berat. Godul basori. Godul basori itu menahan mata. Godul uduni menahan ini nih kuping. Jangan. Godul sam'i termasuk gibah, namimah, jelekin atasan. Baru tanggal 10. Ini bos kita gimana sih tanda THR? Baru tanggal berapa ini? THR pengajar juga ada. Bapak banyak doanya, maka nanti ada rumus amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan puasa. Dan kenapa kita mengerjakan ini? Seperti apa pekerjaan? Teknik strateginya gimana supaya diterima Allah? Ini bahan kajian kita. Panjang tuh Pak. Kalau saya bahasnya 5 ini 2 jam saya juga bisa kasihan Bapak. Jadi ceramah saya jangan panjang-panjang ya. Lapar. Tapi Bapak biar selesai ceramah juga mau kemana? Ngopi orang bisa, minum orang bisa. Ya. Makanya orang kalau lapar mestinya dikasih nasi. Setuju? Kalau haus kasih air minum. Betul? Tapi karena puasa diceramahin nggak marah tuh. Coba kalau Bapak bukan bulan puasa, saya ngomong banyak resepnya. Ustaznya udah tahu diri, gue pengen tidur, pengen makan, pengen minum, pengen kopi. Tapi ustaznya ceramahnya panjang. Makanya jadi ustaz harus cerdas, harus bijaksana. Kalau perlu pendek aja. Kalau memang perlu dipanjangin dikit, panjang dikit. Nah, saya yakin karena nggak ngantuk, nanti Bapak ada waktu-waktu tertentu untuk memanfaatkan Ramadan kita ini biar barokah. Amin. Amalan apa? Yang pertama, saya punya singkatan Pak di bawah pulang. P T Q S D. Apa kan? P T Q S D. Ceramahnya cuma itu semua. Panjang itu ayat 25 ya namanya. Quran hadis keluarin semua. Oh judulnya itu aja. Amalan apa? Yang terpenting P-nya. P-nya adalah puasa. Apa Pak? Nah pasti, alhamdulillah saya bersyukur Pak Polisi, masya Allah nih Pak Polisi, pahalanya paling banyak. Begitu ada razia di situ, pahalanya paling gede Pak Polisi. Panas-panas masih puasa, alhamdulillah Pak Polisi ya. Dan kuat, kenapa kuat Ustaz? Allah yang ngasih saya kuat. Dia dijemur matahari kayak apa? Saya kuat Ustaz. Alhamdulillah. Dan tugas negara relevan dunia ibadah, menegakkan kebenaran dan keadilan, mendapat pahala. Amin ya Rabbal. Itu Ramadan itu semuanya juga pahala. Sampai senyum aja ibadah. Udah nggak bisa ngasih duit, nggak bisa traktir, nggak bisa ngasih apa tuh namanya kalau ajan maghrib bareng-bareng namanya apa? Bukber. Udah nggak bisa ngasih bukber, main dulu ya. Kalau kita nggak bisa bagi duit, senyum adalah ibadah. Kalau Bapak jangan senyum sendirian. Aku ini berubah bisa. Karena ini rumah sakit dan di Solo ya ada. Orang Islam itu dengan puasa bahagia. Nggak ada puasa bikin susah. Apa? Lebaran masih lama banget. Lebaran kopi kiri. Dalam teori kebahagiaan, apa yang ada depan kita kerjain, udah jalanin baik, nggak usah dipikirin terlalu banyak. Yang lagi kuliah S3, tugas ya kalau dipikirin mah jalani 1 semester kita lulus. Yang meniti karir sama Pak Ustadz, golongan saya baru 3A, ya ntar 3B, kapan-kapan itu nyampe. Udah 3B, pengen C, ntar juga nyampe. Tenang aja, betul nggak Pak? Lebaran juga sama. Sudah alhamdulillah Pak, kita udah puasa hari ke 10. Semalam berarti tarawih ke 11. 10 atau 11? Yang mudah-mudahan kita lebarannya bareng Pak. Amin. Ru'yah hilal sumu li ru'yati. Orang puasa itu karena ngelihat bulan. Ustaz, saya udah tahu teknologi ilmu hisab. Jadi cuma berdasarkan kalender Islam. Nggak apa-apa juga, itu khilafiyah biasa Pak. Makanya sidang Islam kemarin sholat tarawih lama. Lama itu nunggunya udah Isya, belum ada keputusan Pak Menteri Agama. Sabar Pak. Karena kan Pak Menteri itu mengawal ormas Islamnya banyak. Ada yang pendapatnya Bukono begini. Saya nggak melihat bulan. Termasuk di Jakarta nggak melihat bulan tuh. Di Masjid Raya Hasyim Asy'ari saya hadir. Saya termasuk tim BHR, Badan Hisab Ru'yah. Saya hadir. Emang nggak melihat. Kalau visi itu ada beberapa media datang. Emang nggak melihat.
terus di Basmol, Al-Hidayah, di Cakung, Jakarta Timur, itu DKI. Kenapa? Memang hilalnya sudah ketinggian 6,4. Tapi elongasinya dari sekitarnya itu cuma 6. Padahal dibutuhkan 6,4. Jadi kurang 0,4 untuk khusus DKI. Tapi kalau wilayah lain kan beda lagi. Ini masalah ru'yah hilal ini luar biasa. Serahkan pada ahlinya aja dah. Mumet kita kalau ada rumus-rumus siapa yang ahli matematika ya bisa juga belajar ru'yah hilal. Alah saya mengikuti pemerintah aja Ustaz, mau mengikuti ya udah alhamdulillah. Nanti Allah ya Rasul ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu kan bukan orang bodoh. Profesor, doktor dari kampus sampai ke alatnya canggih-canggih. Percakapan mereka. Andai kan salah kita puasa kemarin hari Sabtu, apa yang terjadi Pak? Bukan salah Pak. Yang salah yang ngomongin, ya dia menanggung dosa juta orang se-Indonesia. Maka kita yakin puasa kita 10. Lebarannya biar bareng lagi. Amin. Tapi lebaran itu nanti ada ru'yah hilal lagi, polisi. Ya, ada ru'yah itu datang timnya, ada alat canggih-canggih yang Bapak lihat di televisi. Itu canggih Pak, udah percaya aja deh. Kalau kata Kementerian Agama lebaran aja kumpul dulu. Itu yang paling enak Pak. Enggak usah dipikirin teman-teman. Jadi kita percaya Bapak sudah puasa, mengamalkan ibadah, tetap semangat. Coba pasang mindset kita, kata Ustaz Camur Pak. Puasa bikin kita bahagia. Sama-sama Pak. Puasa bikin kita bahagia. Puasa tidak bikin sengsara. Kalau mindset kita sengsara, ya sengsara. Tadi sahur berterabat, rokok bersihkan belakang, itu mengajar baik kurang 1 menit. Kurang 1 menit masih bisa Pak, kurang 2 menit masih bisa. Tapi hati-hati. Makanya kalau orang cerdas, sahur itu sambil megang HP nih Pak. HP kan ada jamnya nih Pak. Bapak cek dulu sahur kita jam berapa, imsaknya. Nanti jeda ke sholat subuh itu jam berapa, sambil Bapak merokok ngopi atau makan nasi itu bisa. Jangan sampai kelewat. Kalau subuhnya misalnya jam 4:41, Bapak hati-hati itu. Ya setidaknya kasih jeda 5 menit lah. Ustaz, saya belum minum Ustaz ini baru enggak, masih bisa. Selama belum Allahu Akbar, selama belum itu masih bisa. Karena imsak itu hanya warning saja. Jadi puasa kita insyaallah aman. Dan Bapak ingat bahwa puasa ini pahalanya langsung Allah. Wa ana ajzibi, saya yang ngasih pahala langsung. Yang ngasih pahala bukan kayak orang sholat begini 27 derajat, pergi haji dapat pahala surga. Bapak bayar zakat, infak, sedekah dapat 700 kali lipat. Kalau puasa enggak pakai lipat-lipat. Pahalanya enggak dihitung lagi, enggak ada sanggup itu. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah rahasia, ibadah sirriyah, dan dasarnya iman dan wahtisaban. Dan iman itu enggak nampak. Saya beriman, apa jadi tujuan beriman? Saya puasa dong. Ente ngomong puasa nanti keluar dari samsat, makan luar juga bisa. Bisa nggak? Banyak apa banyak? Tiap hari Pak saya nyetir di jalannya saya ngeliatin ya kan, Padang, Warung Sunda, ya spend ya Pak. Bapak jangan lewat situ. Malah jangan Bapak tanya, oh saya paling warteg yang bukan Jakarta Barat ada berapa warteg? Gak usah. Malah pengen Pak. Makanya saya bilang tidurnya orang puasa dari subuh sampai maghrib tidur ibadah. Nah daripada dia makan, daripada dia berkeliaran, lihat cewek. Belum kalau kita perginya ke Bogor, wah udah cerah ke Bogor, udah boleh sholat jamak kosong nih. Gue batalin nih karena Bogor suka kopi, gue jadi musafir. Ini geblek nih. Mendingan jangan ke Bogor. Tapi perintah komandan Pak, perintah komandan, siap komandan, doain puasa saya kuat. Nah, mindsetnya kuat sambil nyetir. Udah nggak usah lihat kanan kiri yang aneh-aneh. Insya Allah puasa Pak. Itu P karena dua T. Puasa kita damai. Sekarang T. Ntar malam nih kita T. T-nya 1 Pak. T-nya apa Pak? T. T-nya ini adalah tarawih. Alhamdulillah Bapak sudah. Ya, saya nggak bahas 23, 11 maupun 36. Semua dapat pahala gede. Orang yang menjalankan sholat tarawih
Itu pahalanya apa Pak? Diampuni dosanya. Semua dosa yang lalu diampuni. Man koma Ramadan. Siapa yang koma? Koma itu bangun dia. Kalau mikirin males Pak, habis buka puasa 3 gelas, nasinya 1 piring, gorengannya 5 biji, lontongnya 3 biji. Bukan nyongkok nih. Makanya kalau mau terawih, makanya jangan digaspol dulu Pak. Ya sedang-sedang dulu. Nanti habis terawih makan lagi. Yang ngerokok 2 bungkus juga nggak apa-apa, itu malam hari kan. Orang siang doang kita nggak boleh rokok, nggak boleh makan, nggak minum es campur, es apa tahu tuh yang dijarang. Kan siang doang yang menggoda kita. Rubah aja jamnya. Wah kalau ngopi siang hari 5 kali, malam 5 kali ngopi. Rokok gua habis sebungkus sehari. Kalau siang, malam cuma dirubah mindset aja Pak. Boleh, nggak boleh dibolehkan sama Allah. Mindset. Biasanya gua kalau siang gua ini gua tidur lagi siang hari. Lah malam boleh nggak Pak? Boleh. Kalau misalnya sebulan utuh 30 hari kita nggak boleh nyentuh istri kita. Botak malah kita Pak. Keluar uban. Makanya boleh Pak. Itu sama kayak orang pergi haji, makanya ngaji Pak. Orang pergi haji dikira kalau di Mekah suci, di Masjidil Haram suci, karena suci nggak boleh main seks sama bini. Salah itu Pak. Mohon izin Pak Polisi, teman-teman. Kalau umroh, selama pakaian kain ihram, mau tawaf, mau apa itu, sampai sa'i, tahallul, selesai Pak. Itu kain umrohnya, kain ihramnya ditaruh, langsung ajak tidur bini, boleh apa boleh? Boleh. Dikirainnya katanya kalau busana itu masa kita lagi ibadah mau mikirin gituan. Ini jenenge wong orang ngaji. Saat itu jamaah haji ada tuh kali terus. Kayak kejadian. Pak Haji Sarmada itu cerita ke saya, pokoknya bini nggak mau gituan. Padahal itu mahal rumah kuat katanya. Kawan yang urusannya. Jadi Bu Haji sama Bu Haji kenapa mau tidur sama Pak Haji? Ini kan kota suci Pak. Suami saya mikirin gituan. Bu Haji boleh. Kata siapa hadis semua Al-Quran yang mana tak selagi. Betul. Mohon Pak. Tahun ini saya juga pembimbing kloter lagi. Doanya insyaallah. Jadi yang gitu tuh harus punya wawasan Pak. Termasuk seks di bulan Ramadan boleh. Ada anak remaja mana? Remaja kalau masih mahasiswa, anak SMA kan kerjanya pakai kamar mandi apa ya? Coba bayangin ya. Waktu usia remaja itu belum punya bini, anak SMA, kerjanya apa ya? Mandi kok lama banget di kamar mandi. Bocah kita ini, anak-anak remaja sekarang. Kalau anak celeduk ngomong coli-coli, coli-coli pakai sabun. Saya bingung tuh kalau sama ada anak muda. Yang nggak boleh dia coli-coli dalam tanda kutip, yang pasti dijamin batal adalah kalau dia bermain dengan tangan, ada masturbasi, ada onani kan, keluar siang hari, kemudian moncrotnya di siang hari, ya batal puasanya Pak. Kecuali tidak keluar. Ya kecuali nggak keluar, karena ukurannya orang seks juga kuat. Tapi kalau ukuran seks beda. Karena yang dimaksud seks itu dukhulud zakari ilal farji. Masuknya zakar ke farji wanita. Masuk biar nggak kuat Bapak main 1 jam. Tetap batal. Hati-hati ini dulu. Minum jalan saya bilang nggak keluar. Batal tetap Pak. Ustaz saya main siang hari tapi nggak keluar. Batal. Yang boleh adalah tidur sama istri, hanya rangkulan, hanya kelonan, hanya mencium, nggak batal. Tuh bedanya tuh Pak. Tapi anak kita remaja masuk kamar mandi, dia ngocol, keluar air maninya, batal. Ini namanya fikih yang dikuasai Pak ya. Nah nanti orang-orang yang jamaah haji itu biasanya sering saya sampaikan itu karena ibu-ibunya udah antipati. Pokoknya saya sampai Mekah, sampai Madinah, sampai Jeddah nggak mau main seks dengan suami saya. Itu mindset yang salah. Ya Bapak ya, ini ilmu penting. Itu jadi tarawih kita tetap semangat. PT apa tadi? Q-nya adalah baca Quran. Q ini Al-Quran. Kita sentuh lagi. Bapak saya percaya Bapak udah sekian juz.
sudah berapa ayat ya, alhamdulillah. Orang yang baca Quran walaupun satu huruf dapat kebaikan. Kebaikannya 10 kali lipat. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3. Pahalanya 30. Kahaya yang belajar tajwid, kalau yang tak belajar tajwid, kahaya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya masuk, masuk di mana toh? Itu cara baca berkahaya masuk itu Pak. Kahaya ain sod. Berapa huruf tuh? Kahaya ain sod 5. Kalau 5 berarti 50 kebaikan. Pada bulan Ramadan Bapak 30 juz. Berapa huruf? Masya Allah tuh kalau dikumpulin kita sebulan Pak pahala kita. Makanya wajar kalau orang puasa, orang tarawih baca Quran tuh Pak dosanya diampuni. Bapak nanti ketika sudah melalui melewati Ramadan sampai Idul Fitri ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar walillahil hamd. Kondisi Bapak kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Habis dosa kita Pak. Alhamdulillah. Puasa. Ustaz saya lapar, saya lapar Ustaz, kuat. Saya ngantuk Ustaz, tidur. Saya baca Quran baru 1 berapa ayat tidur. Nanti melek baca lagi. Kan belum azan. Sambil nunggu azan kita jangan depan makanan Pak. Udah kelemat aja ngeliat sambal, ngeliat ini kan. Jangan dilihat dulu itu makanan. Maka kalau baca Quran misalnya itu nasinya di situ, kita bacanya di sini. Kalau udah ngeliat situ Pak, biar pulang 5 menit, 3 menit, betul. Maka orang yang puasa itu dapat kebahagiaan. Kapan dia bahagianya? Farhatun indal iftar. Waktu Allahu Akbar buka puasa itu bahagia. Gak ada bahagia selain gak ada nunggu duit yang saya, gak ada nunggu janda yang cantik, enggak. Yang ditunggu azan maghrib karena mau buka puasa. Biar Allah itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran Pak ya, kita komit. Kemudian S-nya sedekah, D-nya doa. Ini saya yakin Bapak sudah bisa hasilnya. Kalau ada kita kota aman diisi Pak. Ya harus disamsat apalagi di luar di sana musola banyak yang butuhkan. Kalau masjid ada kotak Jumat, kalau musola nggak ada kotak Jumat Pak. Kasihan tuh musola Pak. Mau ngecek bingung, AC mati, memanggil tukang servis nggak bisa bayar dia Pak. Itu musola tuh. Musola di kanan kiri kita ada. Kalau pengurusnya mending, kalau pengurusnya juga mau sedekah atau mau infak. Kalau enggak Pak, ya jangan kumpulin lagi muter. Kadang ditaruh di pojok sana. Ya Allah, saya ingin amal, saya puterin. No yang ditaruh sono, WC 5.000. Saya dapat duit 1 juta. Kalau uang jelas atau nggak jelas. Kalau uangnya nggak pasti jelas Pak, taruh aja yang banyak dikit. Yang dimakan apa? Mensucikan harta. Kadang ada uang subhan. Kadang ada honor-honor yang kita ragu. Nah itu boleh Pak disucikan. Diterima Pak Ustaz. Udah disozan aja sama Allah pasti diterima. Udah gitu, jangan apa-apa. Berarti uang korupsi boleh dong Ustaz ditaruh lama. Saya nggak bahas itu. Sampai ada ditahu daripada saya. Gitu. Jangan Pak, jangan menjustis orang. Kadang-kadang ini pegawai sama. Di kanan kiri kita asal kita kaya dikit punya mobil. Disebut apa? Ngambil boleh korupsi. Rumahnya bagus. Ini tetangga kita nih, udah bulan puasa, jelek-jelekin orang mulu, gimana nama? Apa? Puasanya nahan lapar minum kuat, tapi jelekin orang, jahatin orang, jahat aja kerjanya. Ada nggak orang itu? Ada Pak. Nggak puas kalau belum menjatuhkan Bapak. Nggak puas kalau Bapak belum hancur. Nggak puas kalau Bapak belum masuk kuburan. Ada nggak orang gitu? Ada. Kalau di kantor sama-sama mudah-mudahan. Di sono ya. Di sono ya. Kayaknya yang di sini juga nggak beda. Apalagi kalau udah tinggi karir, jabatan, alhamdulillah. Kalau pacaran apa? Cinta ditolak,
cinta ditolak, dukun bertindak. Karir gua ditolak, bukan gua dukun juga yang atasan gua. Ini udah geblek Pak, aliran sesat. Jangan Pak, kita orang Islam. Ya Allah, memang saya belum diangkat jabatan. Saya serahkan Engkau ya Allah. Mungkin kalau saya duduk di situ madharat untuk saya. Ya Allah, gaji saya segini udah saya syukurin. Jadi orang Islam Pak, kalau dia bersyukur dia sabar enak aja. Karena ternyata semua yang kita kumpulkan kita nggak munafik Pak. Kita pengen punya mobil 4. Itu manusia, rumahnya bertingkat. Kalau itu bininya, kalau kuat ya kan, kita punya apa aja ada. Fasilitas kita lengkap. Itu kan maunya kita. Tapi kalau nggak dikasih sama Allah, Bapak husnuzon. Ya Allah, mungkin kalau gua dikasih miliaran, mungkin gua nggak di masjid sampai ini. Gua udah di mana tahu kali. Ada gitu Pak. Saya kalau duit saya banyak, ngapain saya malah minggu ngaji kita Ustaz? Barangkali saya udah di bini saya ketemu. Ada jamaah saya yang mau ngaji kitab karena memang hidup itu sederhana. Saya sama kayak saya juga gitu. Artinya gini Pak, yang diminta kita kepada Allah, ya Allah cukupkan. Allah makfini. Ya kafi Allah kafi, ya kafi Allah kafi, kafanal kafi. Jadi cukup aja. Ketika mau pergi haji, duitnya cukup. Amin. Mau beli mobil baru, duitnya cukup. Amin. Mau kawin lagi. Amin. Terserah ente deh. Hati-hati. Ini bulan Ramadan. Semua ucapan kita menjadi doa. Kalau saya enggak niat. Hati gini, semua coba kita doa. Ya Allah, saya mau pergi haji. Amin. Ya Allah, anak saya biar S1, S2 lancar kuliahnya. Amin. Anak biar sukses kayak saya. Amin. Begitu Pak. Ya Allah, enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah punya doa. Maka itu doa. Tadi saya singkat Bapak, PTQ SD, S-nya sedekah, D-nya terakhir doa. Kita orang lemah. Ustaz, jam 1 ini saya lepas naik mobil masih jauh Ustaz. Udah ceramahnya jangan panjang-panjang. Ya, betul setuju Pak. Bapak doa sebelum naik mobil. Ya Allah, panas, hujan, biar gua ngeliat janda cantik di jalan. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Biar melihat orang makan di restoran, warung Sunda, warung apa tahu, sambal mentah, disebut semua. Kuatkan hati saya ya Allah dalam bulan ibadah puasa ini. Amin. Berikanlah kekuatan saya. Amin. Bapak kuat dan tak sakit sampai Idul Fitri. Amin ya Rabbal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.